Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarna bil ittihadi wasilatil arham. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan syafi'ina yaumaz ziham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ma damati layali wal ayyam. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'da tahiyya, alhamdulillah nashkurullaha ta'ala jami'an ala ni'amih. Hadratil muhtaramin yang kami hormati dan muliakan, Sohibul Bait Bunda Naya beserta keluarga teristimewa hadir hari ini menemani kami, Umi Airin, para jemaah, pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk yang kesekian kalinya Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk sama-sama kembali kajian melalui live bersama keluarga Sahabiah untuk melanjutkan kajian kitab Al-Hikam ini. Mudah-mudahan di sela-sela kesibukan kita, nggak sibuk kalau sekarang Maya stay at home gitu ya, alhamdulillah kita masih tetap bisa istiqomah walaupun di rumah untuk sama-sama tidak putus kajian. Mudah-mudahan ikhtiar kita untuk sama-sama meraih ridho Allah dan menggapai cinta Rasulullah akan kita raih dan kita dapatkan dengan kita selalu melaksanakan titah dan perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu, semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir hari ini serta yang menyimak tayangan ini mudah-mudahan adalah bagian daripada umatnya Nabi yang terus ikhtiar tiada henti mengikuti jejak langkah Rasul, istiqomah di dalam sunnah yang Nabi amanahkan kepada kita. Kemudian kita komitmen menjalankan risalah yang beliau ajarkan kepada kita. Insya Allah barokah di dunia kita raih, syafaat di akhirat kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa li talabi syifa wa li daf'il bala ila hadrati Nabil Mustafa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i was salihin walil awliya wal ulama ilahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha bi barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha. Summa nakhusu khususan di Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang budiman, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali coba mengkaji kajian kitab Al-Hikam ini pada bab yang ke-33. 32 ini kalau di kitab kuningnya ada di halaman 36, baris ke-12 dari atas. Kalimatnya adalah
la tarhal min kaunin ila kaunin. Bagi yang memegang buku, biasa ibu-ibu jamaah silahkan. Bab 32, sebagaimana juga di player undangan telah disampaikan tentang meloncat dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Bagus ya materinya, bergerak sebetulnya ya, bukan meloncat. Kayak kalau meloncat kayak bajing gitu ya meloncat ya. Kayak tupai gitu ya. Baik hadirin pemirsa yang budiman, Masya Allah selalu menyimak ini guru-guru dan selalu memberikan masukan dalam kajian ini. Sekali lagi kami sampaikan bahwa para tuan guru mohon doanya tidak bermaksud untuk mengajari, tapi sama-sama membacakan kitab, membacakan tulisan ulama. Bisa jadi banyak kekeliruan dan kesalahan. Hanya berharap kepada Allah semoga dari ikhtiar kita untuk membacakan ada manfaat dan hikmah, khususnya bagi pribadi kami dan umumnya bagi kita semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir roha yasiru wal makanul ladir tahala ilaihi wa huwa alladhi irtahala minhu walakin irhala minal akwani ila mukawin wa qala Allah ta'ala wa anna ila rabbikal muntaha au kama qala wallahu a'lam bimuradihi. Bil Barakah hari ini ada yang bacakan dulu, silakan. Bacakan dulu ya. Oh baik, sudah cukup ya, nggak masalah. Hanya ingin menyimak saja katanya Ustaz. Baik, kita simak saja kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. La tarhal artinya janganlah engkau berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ada sebagian ulama menyebutkan dengan terjemahnya, janganlah engkau berpindah dari satu makhluk ke makhluk yang lain. Karena itu akan membuatmu kahimarir roha, seperti keledai atau khimar yang mengitari penggilingan atau mengelilingi penggilingan. Walladzi irtahala anhu walakin irhal minal akwani ilal mukawwin wa qala Allah ta'ala wa anna ila rabbikal muntaha. Keledai itu atau himar itu berjalan menuju ke satu tempat yang ternyata adalah tempat semula ia beranjak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, pergilah atau beranjaklah kamu dari alam menuju Sang Maha Pencipta alam, dan kepada Allah lah dan kepada Rabbmu lah puncak segala tujuan. Surah An-Najm ayat 42. Nah, kira-kira itu terjemah dan artinya daripada hikmah yang ke-33 ini, ke-32 ini. Baik, sejenak kita akan melihat sarahnya. Namun demikian, para pemirsa yang budiman, saya akan memberikan satu amsilah atau testimoni seperti ini. Karena di sini disebutkan, kata Imam Ibnu Athaillah, kita ibarat keledai yang keledai ini mengitari penggilingan padi kalau zaman dulu tuh. Dia berputar-putar situ di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa kemudian adalah sangat hinanya gitu, sangat rendahnya kedudukan seorang hamba yang dia hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia bergerak dari satu bentuk makhluk ke makhluk yang lainnya. Kira-kira begitu. Nah, para jamaah yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibarat apa ya, kita mengelilingi ini, mutar saja dari titik sini, kemudian mutar, balik lagi ke titik awal, mutar lagi, dari lagi, balik lagi, mutar lagi. Seperti itu yang dimaksud dengan kahimari roha, seperti keledai yang mengitari penggilingan.
bolak-balik seperti itu. Nah, maksud ulama di sini adalah la tarhal. Janganlah engkau berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Maksudnya di sini adalah bukan berbentuk benda. Di sini lebih kepada janganlah kamu berpindah dari satu makhluk ke makhluk yang lainnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat sarahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amalu ala talabil jazai wad darajati au nailir rutbal aliyati wal maqamati nuqsanun fil hali wa syawabun fi ikhlasil a'mal wa huwa ma'na rahil min kaunin ila kaunin wa syababa dzalika baqa'u i'tibarin nafsi au kama qala wallahu a'lam bimuradi. Nah, itu kira-kira salahnya. Yang dimaksudkan kata ulama adalah ada seseorang yang beramal, amalnya itu hanya berputar-putar di situ saja gitu. Bagaimana maksudnya? Dia beramal hanya berpindah saja. Dari amalan ini dia berpindah ke amalan itu dengan tujuan apa? Dengan tujuan dia pertama amalnya adalah satu, menginginkan surganya Allah. Yang kedua, amalnya diniatkan adalah tolabul jaza, karena ingin dibalas oleh Allah. Wadarojah, dan ingin derajat yang tinggi. Au nailir rutbal aliyah, dan ingin kedudukan yang tinggi, wal maqamat, dan mempunyai makom yang bagus, pangkat, jabatan, dan kedudukan. Nah, ini yang dimaksud dengan pindah dari makhluk satu ke makhluk yang lainnya. Contoh, kalau kita ibadah kepada Allah tapi ternyata kita menginginkan surga. Dalam pemahaman ulama ahli sufi, menginginkan surga itu berarti kita beramalnya belum karena Allah, berarti karena makhluk. Kenapa demikian? Surga kan bagian daripada makhluk Allah. Atau ada orang yang beribadah kepada Allah karena takut dengan api neraka, itu juga bagian daripada kaunin min kaunin gitu. Pindah daripada satu makhluk ke makhluk yang lainnya. Kalau tadi ibadahnya menginginkan surga, kalau sekarang karena takut terhadap api neraka, sama saja. Itu juga bukan dan belum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mengamalkan aurad, misalkan seperti aurad wirid, amalan, hizib ini, hizib itu, supaya kebal badannya, supaya dimahabati, supaya kemudian disenangi, supaya kemudian disukai, supaya kemudian banyak rizki, supaya kemudian dijauhkan daripada ini dan itu. Nah, ini juga menurut ulama, Imam Ibnu Athaillah mengatakan ini bagian daripada namanya bergerak daripada satu makhluk ke makhluk yang lainnya. Seperti kahimari roha, seperti keledai masih saja berputar dan berkutat di situ-situ saja. Nah, ini yang dimaksudkan oleh para ulama tentang seseorang yang beribadah kepada Allah hanya menginginkan yang demikian itu. Maka kemudian yang demikian itu adalah nuqsanun pilhal, bahwa termasuk berkurangnya akhlak dan adab terhadap Allah, wa syawabun fi ikhlasil a'mal, dan yang demikian termasuk kurangnya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu seyogianya kita beribadah saja sudah aja, sebagaimana yang dicontohkan Rabi'atul Adawiyah, hanya kepada Allah ibadah itu. Mau ada surga, mau ada neraka, mau tidak ada surga, mau tidak ada neraka, tetap saja ibadahnya diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesuatu itu kembali kepada ikhlas. Kenapa demikian? Supaya kita tidak termasuk orang yang disamakan atau diumpamakan seperti kahimari roha, seperti keledai yang hanya berputar di situ-situ saja.
Coba kalau kita pikir-pikir dalam kehidupan ini, bahwa kemudian para pemirsa yang budiman, kalau tidak bernilai ibadah sangat rugi. Waktu yang kita jalani saat ini, bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Apalagi sekarang stay at home ya, pasti rata-rata kebanyakan tidur gitu. Kenapa demikian? Menonton kehidupan kita kalau tidak diniatkan dan dibarengi dengan niat ibadah kepada Allah. Bangun tidur, mandi, sarapan, beberes gitu ya, masak, santai sejenak, setelah itu makan lagi, tidur, kemudian ya seperti itu terus kehidupan kita sebetulnya. Nah ini kahimari roha, seperti keledai yang hanya berputar di situ-situ saja. Nah, adapun peningkatan ibadah kepada Allah, tapi kalau tujuannya bukan semata-mata karena Allah, ini juga sama seperti kahimari roha, seperti keledai yang mengelilingi gilingan, hanya di situ-situ saja. Tidak ada peningkatan dalam kehidupan ini. Maka oleh karena itu ya seperti tadi dikatakan, ibadah kita ingin banyak rezeki, ibadah kita karena ingin kemudian mendapatkan keberkatan, ibadah kita ingin memiliki pangkat jabatan dan kedudukan, ibadah kita ingin mempunyai maqamat aliyah, tempat yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Ini termasuk adalah nuqsanul filhal. Ini namanya kurangnya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah diniatkan karena Allah saja. Karena apapun bentuk ibadah, kalau kita niatkan kepada Allah, yang lain-lain mah akan ngikut, dan itu mah bonus sifatnya. Kita tidak perlu mengharapkan, ya Allah dengan saya mengamalkan amalan ini, aurad ini, hizib ini, supaya saya banyak disenangi, supaya saya banyak disukai. Nggak perlu seperti itu. Walaupun tidak diniatkan seperti itu, pancaran daripada nurnya aurad dan zikir serta amalan yang kita lakukan juga secara otomatis akan ada kepada diri kita khosiatnya atau kemudian kemuliaan dan mukjizatnya. Maka oleh karena itu tidak perlu saya mau mengamalkan seperti tadi misalkan suratul waqiah, malazimal waqiah lam pakro abadan misalkan. Barang siapa yang melazimkan dan membiasakan membaca suratul waqiah, maka tidak akan fakir selamanya. Sebagian pendapat mengatakan ayat kekayaan, ingin kaya raya, ingin sugih, diantaranya rajin membaca suratul waqiah. Nah kita beramal dengan waqiah agar mendapatkan itu, ini juga termasuk kahimarir roha kata ulama, seperti keledai yang kemudian mengingip penggilingan. Tidak diniatkan seperti itu, pokoknya niatkan sajalah ibadah itu karena Allah, maka kemudian yang lainnya akan ngikut. Ibarat sebuah semprani, apa namanya semprani? Semprani itu apa ya namanya? Apa namanya? Magnet, tarikan gitu. Kalaupun tidak diniatkan seperti itu, seperti magnet gitu, tetap akan nempel kepada kita. Duha diniatkan ibadah karena Allah, tidak perlu diniatkan ingin berkah rezeki, nggak perlu, nanti juga akan magnet, akan nempel kepada diri kita semuanya. Kira-kira seperti itu, ya. Makanya hadirin para pemirsa yang budiman, saya sedikit ingin mengulang kembali tentang derajat keikhlasan kepada Allah sebagai cara dan jalan para kita yang sedang menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Misal seperti ini. Ulama menjelaskan al-ikhlasu ala thalathati darajah. Ikhlas itu bentuknya ada 3 tingkatan. Masih ingat nih Airin? Ya. Yang pertama, ikhlas itu adalah ifrad tingkat TK. Ini ikhlas yang pertama. Apa itu ifradul haq bi kasdil ibadah ma'a talabil khuzuzid dunyawiyah wal ukhrawiyah kahifdil badan wal mal wasi'atir rizqi wa dukhulil jannati wan najata minan nari. Ini yang pertama. Ibadah kita kepada Allah diniatkan ingin kemudian agar Allah memberikan kemudahan urusan duniawiyah dan Allah kemudian memberikan kemudahan urusan ukhrawiyah. Seperti contohnya, ya Allah saya beribadah, saya wirid ini wirid itu agar dijauhkan dari corona misalkan, kira-kira begitu ya. Ada tuh amalan tuh, saya mau mengamalkan ini agar dijauhkan daripada corona. Seperti kahibdil badan,
agar badan kita sehat, agar badan kita kuat gitu. Kemudian wal mal, dan agar rezeki kita banyak. Seperti yang tadi saya sampaikan, agar harta kita melimpah gitu. Maka diamalkan ini, misalkan ayat 1000 dinar, kemudian hizib ini, laduni dunia dan seterusnya gitu. Ini kita amalkan. Wasi'ati rizki, dan agar keberkahan rezeki melimpah ruah. Waduhulil jannah, dan kita berharap dengan ibadah, dengan mengamalkan satu amalan agar kita masuk ke dalam surganya Allah. Wan najata minan nar, dan kita dijauhkan daripada api neraka. Niat seperti ini termasuk ikhlas, tapi kategorinya ikhlas tingkat PAUD. Padahal ini mah umumnya kita rasakan, coba aja, nggak bisa dibohongi, itu mah nggak bisa dipungkiri. Saya yakin itu. Kadang-kadang kan, padahal nggak usah diniatkan itu gitu. Niatkan aja lah karena Allah gitu. Ini kita baca, ini kita amalkan, ini kita dawamkan, ini kita lazimkan, ini kita auratkan, ini kita lakukan, puasa kita kerjakan. Udah, otomatis dari kemudian kemuliaan ayat yang dibaca, kehebatan dan juga kemudian keberkahan wirid yang kita amalkan, otomatis akan ada kepada diri kita. Jadi nggak usah diniatkan begitu. Kayak sekarang ya, bukan jelek, bukan bagus sebetulnya ya. Yuk sama-sama mulai sekarang kita kunut najilah. Padahal kunut najilah itu harusnya bukan dari sekarang, dari sejak zaman dulu. Kenapa? Fungsi daripada kunut najilah kalau bicara masalah fadilah adalah dalam rangka suasana genting, dalam rangka kesusahan, dalam rangka ada bala dan bencana dan seterusnya. Maka dianjurkan kunut najilah. Tidak mesti harus sekarang ketika terjadi corona. Dari dulu harusnya kunut najilah itu kita panjatkan. Nah, maka oleh karena itu penting bagi kita semuanya untuk memahami tentang derajat ini, supaya kita tidak dimaksudkan, kata ulama, kahimari roha, seperti keledai yang mengelilingi penggilingan gitu. Mutar saja di situ. Kualitas kita itu. Ini rata-rata umum gitu ya. Orang ibadah ingin ini, ingin itu gitu. Tapi lumayan lah daripada tidak sama sekali. Walaupun tingkatnya tingkat PAUD gitu. Tingkat SD gitu ya. Kalau dalam istilah bahasa Inggris, prononnya masih pronon SD atau TK gitu ya. Nggak apa-apalah daripada tidak sama sekali gitu ya. Yang kedua, derajat keikhlasan itu adalah darajatul khawas, derajatnya yang khusus nih. Nah, mudah-mudahan para pemirsa yang nyimak termasuk ikhlas yang nomor 2 ini. Apa itu ifradul haq fil ibadah ma'a talabi hujuzil ukhrawiyah kadukhulil jannah wan najati minan nar wal ma'rifat wal musyahadah wa ghairiha. Diniatkan ibadah kepada Allah itu memang benar mengharapkan surga, ingin dijauhkan daripada api neraka, tetapi dibarengi dengan musyahadah dan dibarengi dengan makrifat, tingkat kemudian gantungan dan sandarannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih lumayan. Jadi sifat dunianya udah mulai nggak ada gitu. Udah mulai dikepinggirkan, udah mulai dikesampingkan, dunia udah nggak ada lagi nih. Dia hanya 2 saja, ingin surga, ingin dijauhkan daripada neraka, diiringi dan disertai dengan makrifat dan musyahadah kepada Allah. Ini lumayan. Jadi udah lagi nggak mikir-mikir duniawiah gitu. Udah nggak mikir-mikir, aduh ini gimana pandemik seperti ini. Nggak mikir-mikir lagi, ini nggak ada rezeki ini dan itu, bagaimana penghasilan dan sebagainya. Wah, udah nggak mikir itu lagi. Udah ada yang menjamin itu mah. Biarkan sajalah, itu mah urusan Allah gitu. Yang penting ikhtiar kita maksimal, doa kita panjatkan dan kita kuatkan, sandarannya lebih kita gantungkan kepada Allah. Ya Umi ya, walaupun nggak ada ceramah gitu ya Mi ya, walaupun misalkan bulan suci Ramadan nggak ada kutum taraweh, nggak ada bukber puasa, ya nggak apa-apa gitu. Harusnya hikmahnya adalah bahwa pada minggu kemarin saya sampaikan, ma'asoba minal bala ila bidan bin. Ini hikmahnya nih, kenapa Allah menurunkan bala dan bencana. Hikmah yang pertama adalah tidak semata-mata Allah menurunkan bala dan bencana kecuali karena gara-gara dosa. Maksudnya Allah menurunkan bala itu agar memberikan kifarat terhadap dosa manusia. Harusnya ya udah, mau gimana lagi, disesali, kemudian diratapi,
dikecewai gitu, ya udah nggak apa-apa, memang semuanya sudah terjadi, mau gimana lagi. Seperti sekarang jadi perdebatan panjang gitu. Padahal Majelis Ulama telah memberikan fatwanya bahwa dari bidang kesehatan juga sudah menyampaikan bagaimana dampak dan akibatnya. Dari ormas-ormas seluruhnya juga sudah disepakati bersama dengan bermusyawarah tanpa menghilangkan dan mengurangi rasa hormat, dan tanpa kemudian tidak ada sedikit pun rasa di dalam hati misalkan tetap merasakan sedih dan juga kemudian kegelisahan, tapi demi keselamatan bersama maka diputuskanlah kemudian bahwa untuk sementara berkerumunan orang, pengajian, tadarus, sholat jamaah, jumatan, tarawih, dan lain sebagainya untuk sementara diadakan di rumah masing-masing. Sementara Umi. Tahun depan makan normal lagi. Bisa jadi, wallahu alam kan, kalau Allah berkehendak ini masih seminggu lagi puasanya. Jadi kan masih ada harapan, betul? Jangan berhenti berharap, tetap saja berharap kepada Allah. Bisa jadi minggu depan diumumkan kembali tuh aturannya dari pemerintah pusat dan daerah. Oh alhamdulillah untuk lebaran tahun ini, puasa tahun ini masih bisa gitu, tadarus di rumah, tadarus di masjid, masih bisa tarawehan gitu ya. Begitu ya, masih bisa kultum gitu ya kan, alhamdulillah tuh. Nah para pemirsa yang budiman, yang kedua, wa ma rufi'at illa bitaubah. Hikmah yang kedua Allah menurunkan bala itu adalah supaya kita ikhlas apa? Bahwa Allah akan mengangkat musibah ini dengan cara apa? Dengan cara kita banyak bertobat kepada Allah. Ya udah gitu, seluruh manusia di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia semuanya bersujud dan kemudian meratap, mengangkat dua tangan kepada Allah, memohon ampunan Allah. Insya Allah tuh corona hilang dan binasa. Jadi tinggal bertobat saja kepada Allah kan. Hikmahnya begini, kalau misalkan begini, kalau kita misalkan nih, seperti Bunda Naya misalkan, kita gemes sama anak kecil, kita sayang sama anak kecil, ada kalanya anak kecil itu supaya memanggil kita bunda, bunda, mama, mama. Biasanya anak kecil itu kita apain? Cubit. Supaya nangis, bukan? Cubit geram gitu, gitu ya, di apa namanya, dijemel, dijemel apa sih, dijemel bahasanya. Iya pasnya dicubit gitu. Atau kita lagi geram, lagi gemas sama orang, dicubit gitu hidungnya sampai merah gitu. Sebenarnya apa? Sebenarnya itu adalah rasa sayang. Allah juga sama, dicubit dikit oleh Allah supaya apa? Supaya manusia liar ji'a ilallah, kembali kepada Allah. Itu maksudnya. Tapi Allah tidak bermaksud menganiaya kita. Dan sesungguhnya ma'asobaka min sayyi'atin paminapsik, bahwa kemudian segala sesuatu yang jelek itu terjadi karena memang tingkah kita juga. Maka oleh karena itu, nah begitulah Allah yang menguji kita, liyarji'i ilallah, supaya kita kembali kepada Allah. Jadi ikhlasin saja. Dan memang kehidupan di dunia makan seperti itu, bahwa wabah ini, bencana ini bukan kali ini saja, di zaman Nabi juga pernah ada gitu ya. Nah sekarang mungkin terjadi lagi, tapi insya Allah ya, dengan keyakinan dan dengan doa yang dipanjatkan dari Sabang sampai Merauke, seluruh Nusantara berdoa berzikir kepada Allah, insya Allah secepatnya akan diangkat oleh Allah wabah ini. Nah hadirin para pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, coba kita tingkatkan lagi ikhlas kita supaya kita dianggap dalam pandangan Allah itu sebagai hamba yang mukhlis, sebagai hamba yang paling dicintai oleh Allah, tidak seperti kahimari roha, tidak seperti keledai yang mengelilingi dan mengitari kemudian penggilingan. Apa itu yang ketiga? Tahqiqul ubudiyah wal qiyamu bihukukir rububiyah fil ibadah. Memantapkan ibadah kepada Allah, mentahqiq, menguatkan ibadah kepada Allah, terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa niatnya? Karena ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah ridho Allah kepada kita, ya sudah gitu, yang lain-lain selesai itu.
Yang penting diniatkan bahwa kita kemudian ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mau ada surga, mau ada neraka, mau tidak ada surga, tidak ada neraka, tetap saja ibadah kepada Allah. Karena khawatir nanti begini. Wangdur ila qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Coba lihat dalam masalahnya ini disebutkan, wangdur ila qauli sallallahu alaihi wasallam, paman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi aw kama qala wallahu a'lam bimuradi. Materi ini menyebutkan, coba sejenak katanya lihat hadis Rasulullah SAW bahwa ternyata tarhal atau irhal ini artinya bergerak, pindah. Berarti pindah itu sama semakna dengan hijrah, begitu. Barang siapa yang bergerak berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka yang akan didapatinya adalah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, barang siapa yang hijrahnya untuk kemudian dunia, maka dunia yang akan didapatkannya. Kalau kita beramal, berwirid, hijib ini, hijib itu, ya Allah, agar berkah rezeki itu yang didapatkannya, dunia itu yang akan didapatkan. Atau barang siapa yang hijrahnya untuk seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkan perempuannya itu yang dinikahinya itu. Nah, barang siapa, kata Nabi, sesuatu itu akan didapatkannya sesuai dengan apa yang diniatkan dan dihijrahkannya itu. Jadi kalau di zaman Nabi, pindahnya sahabat dari ada masanya hijrah dari Mekah ke Madinah itu banyak niatnya, beraneka ragam. Seperti sahabat Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, kemudian Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Mereka hijrahnya ilallah wa rasulih, ke Madinah itu untuk Allah dan Rasulnya. Maka apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka aku ridho kepada mereka, kata Allah. Karena mereka hijrahnya adalah untuk kemudian Allah dan Rasul. Ada juga niatnya hijrahnya itu karena ingin berdagang. Di Madinah itu katanya cocok ini untuk berbisnis. Maka kemudian ada seorang sahabat, Abdurrahman bin Auf, termasuk jago bisnis. Ketika berbisnis itu diniatkan hijrahnya ke Madinah itu, wah di sana cocok ini kalau berbisnis, akhirnya sukses bisnisnya, mantap, kemudian bisnisnya ya dapat dunianya, karena niatnya itu. Ada juga yang berniat, wah di Madinah itu cantik-cantik, sekalian mau cari jodoh, ya dapat juga itu, akhirnya dinikahinya juga kemudian sesuai yang diniatkannya. Nah, maka oleh karena itu bergeraklah dari satu keadaan ke satu keadaan itu. Apa yang dikehendakinya adalah minal aqwani ilal mukawwin. Apa itu? Pindah dari satu keadaan kepada Allah yang menciptakan keadaan. Maksudnya wa anna ila rabbikal muntaha. Maksudnya adalah kita akan kembali kepada Allah, bahwa bergeraknya kita, hijrahnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Finish dan semua kesudahan ada pada titiknya dan akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu diniatkan itu ya ibadah kita. Jadi jangan kalau kita masih ingin pahala juga makhluk. Kita inginkan surga juga makhluk. Berarti sama aja dong kalau begitu. Kita belum ada perpindahan yang kepada Allah yang menciptakan makhluk. Ingin surga makhluk, takut neraka makhluk, ingin pahala makhluk. Jadi semuanya serba dunia kalau begitu. Tingkatkan level kita, niatkan ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa yang budiman, maka oleh karena itu semoga ada manfaatnya kajian kita pada siang hari ini. Maka oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah mengokohkan hati kita, menguatkan keyakinan kita agar semakin kuat sandaran dan gantungan kita kepada Allah. Jadikan hikmah ujian pandemik ini adalah untuk selalu meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah, semakin dekat dengan Allah. Jangan ada keluhan para pemirsa ya, sehingga banyak yang memberikan informasi, aduh bagaimana ini stay at home di rumah terus,
bosen lah, naik turun dari atas ke bawah, bawah ke atas, dapur dan seterusnya. Wah, banyak yang bisa kita kerjakan Umi di rumah itu ya. Termasuk diantaranya apa kira-kira yang perlu ditata di rumah, tatalah gitu ya. Apa yang perlu kita di rumah, buku banyak ini, Masya Allah Bunda Naya, tidak akan selesai dalam jangka 3 bulan ya. Kalau misalkan ke pandemiknya hanya dengan lebaran, ini tidak akan tamat sampai dengan lebarannya. Tafsir Ibnu Katsir, Masya Allah, kan banyak yang bisa dibaca. Ketimbang kemudian kita sibuk baca novel tidak jelas gitu ya, maaf ya. Atau misalkan kita nonton drakor gitu sampai hatam jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah jilid keberapa sekarang drakor itu ya? Kau Ustaz hafal katanya. Ya kan juga baca-baca artikel gitu ya. Oh selingan, betul ya. Kan bisa diisi dengan kegiatan yang lain. Gunakan sarana teknologi dengan sebaik-baiknya ya. Untuk kajian, untuk tahsin dan sebagainya kan bagus gitu, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Tetap optimis ya para pemirsa. Selalulah tersenyum gitu. Dan kita merengut, cemerut juga nggak ada artinya ya. Tidak akan merubah keadaan. Tetap semangat ya, tetap tersenyum walaupun keadaan seperti apapun itu ya. Kan masih ingat rumusnya apa itu Mus Yomi? Rumusnya apa kemarin? Banjir pasti berhenti, gempa pasti berhenti, hujan pasti reda, badai pasti berlalu. Itu rumusnya ya. Insya Allah corona juga pasti berlalu ya. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, boleh. Ada yang bertanya Pak Ustadz, bagaimana supaya ibadah kita khusyuk, tidak memikirkan dunia? Karena tidak bisa dipungkiri kita juga butuh untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana supaya ibadah khusyuk? Ya ibadah aja terus, nanti juga akan khusyuk. Betul. Karena Imam Ghazali mengatakan, disebutkan dalam maqalah Imam Al-Ghazali, Tuan Imam, bagaimana saya supaya bisa ikhlas? Bagaimana saya supaya ikhlas? Ya udah beramal aja. Ria itu adalah disebutkan, dimaksudkan kata ulama menyebutkan bahwa ternyata begini, ada kalimat yang luar biasa nih, supaya kemudian kita jadi lebih menenteramkan gitu. Sehingga ada kalimatnya yang harus dipahami seperti ini. Enak sekali kalimatnya itu. Ternyata untuk mencapai kemudian derajat ikhlas itu terus saja beramal walaupun masih ada riaknya gitu. Terus saja nggak apa-apa. Terus saja beramal. Nanti juga ujung-ujungnya ar-riya thariqatul ikhlas. Riya itu jalan menuju ikhlas. Ngerti gak maksudnya? Justru biang keroknya itu adalah mbahnya daripada ria itu adalah meninggalkan amal karena takut ria. Itu mbahnya ria. La yatimur ria ila bidubbi ila bibunawamah. Tidak akan sampai derajat keikhlasan itu, tidak akan sampai hilang riaknya itu kecuali kita mudawamah dalam beramal. Seperti contoh, saya ingin sholat khusyuk tapi masih memikirkan dunia. Manusiawi, nggak akan luput daripada pemikiran itu walaupun bagaimana, kecuali derajatnya para wali dan para anbiya. Nah kalau yang caranya yang lebih dahsyat lagi adalah kalau benar ingin ibadah kita benar-benar khusyuk, tidak memikirkan kepada tingkat keduniawian, benar-benar fokus ibadah kita, diantaranya satu adalah hindari diri kita daripada memakan makanan yang kurang halal. Nah, zaman sekarang mah susah. Mau makanan yang benar-benar halal itu coba, misalkan kita beli berasnya dari mana? Didapat dari apa? Dan seterusnya. Misalkan seperti Umi Airin, Bunda Naya belanja ke pasar, beli ayam potong. Yang potong siapa?
mengucapkan bismillah atau tidak? Kan susah. Nah ini makanan-makanan seperti itu, seperti yang mengandung, kita tidak tahu misalkan ada makanan kita yang tidak halal mengandung petisin, letisin dan seterusnya. Ini juga akan mengakibatkan bahwa susah kolbu kita kemudian langsung mukasyafah dan melihat kebesaran dan keagungan Allah. Mesti ada hijabnya sehingga kita jadi susah fokus dan susah khusyuk kepada Allah. Nah di antaranya adalah melalui riyadhah. Kalau kita ingin khusyuk itu, ibadah itu tidak memikirkan dunia. Coba aja pokoknya fokuskan terus kepada Allah. Mikir dunia, skip aja. Mikir dunia, hilangkan lagi. Mikir dunia, kembali lagi ke Allah. Mikir dunia, kembali kepada Allah. Terus saja diikhtiar, dilatih gitu. Allahu Akbar, misalkan sedang sholat. Ya Allah, kata Umi Airin, ini belum bayar listrik ini. Belum bayar ini bagaimana, terus belum bayar air gitu. Udah nggak apa-apa, itu manusiawi gitu. Nah setelah kepikiran itu, Umi Airin bisa kemudian kembali kepada Allah. Ingat lagi ke Allah, ingat lagi ke Allah, ingat lagi ke Allah. Nah kalau sudah kemudian ingat kepada Allah lagi, nanti ini akan kebiasaan. Akan kebiasaan kemudian karena al-bisa bil biasa. Bisa itu karena kebiasaan, terus dilatih, terus dilatih, terus dilatih, terus dilatih, sehingga nanti juga lama-kelamaan akan khusyuk. Di skip aja dikit-dikit, skip. Misalkan ingat ini, hilangkan, ingat ini, hilangkan. Tapi dengan cara apa? Ada amalan khusus di antaranya. Pertama, kalau kita ingin lebih khusyuk itu adalah kemarin disampaikan bahwa harus pertama riyadhah, puasa Senin Kemis di antaranya sekurang-kurangnya, atau puasa Saumud Daud gitu ya. Puasa kemudian wakana yasumu yauman wa yuftiru yauman, satu hari puasa satu hari tidak. Kemudian ada amal-amal yang harus diamalkan, zikir-zikirnya. Insya Allah dengan demikian maka kita akan mulai terbiasa dengan khusyuk. Jadi Ustaz, saya masih ada riaknya nih kalau beramal gitu, masih ingin dilihat orang, masih ingin dipuji. Udah nggak apa-apa, terusin aja. Tapi diniatkan, ya Allah hilangkan rasa ini, hilangkan rasa ini. Lama-lama juga akan hilang, ujungnya pasti akan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kurangilah makanan-makanan yang sifatnya kemudian kita tidak tahu halal dan haramnya seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Gitu barangkali. Masih ada? Tapi memangnya ya Pak, kalau misalkan kayak kita mikir positif atau apa, segala sesuatu yang kita pikirkan itu auranya tuh memang nanti keluar gitu ya. Kalau kita mikirnya merengut atau apa, itu aura sekitar kita tuh juga ikut dan itu katanya menghalangi rahmat Allah yang akan datang kepada kita gitu ya. Betul sekali itu. Maka saya pernah dikatakan oleh guru ya seperti ini. Ketenangan dalam ibadah itu disebutkan bagaimana keadaan tingkat hatimu, bagaimana tingkat pikiranmu. Allah akan memberikan sesuatu itu tergantung terhadap prasangka seorang hamba kepada Allah. Kalau kita memancarkan aura positif thinking, husnuzon, enak bahasanya. Tapi Ustadz dan mendekati begitu, gimana caranya? Mau husnuzon juga jadi tetap gitu. A1 misalkan kira-kira begitu. Mau tidak curiga bagaimana Ustadz? Bukti-buktinya sangat mendekati. Ya udah, walaupun seperti itu kata ulama, hilangkan aja udah. Udah hilangkan saja. Itu akan lebih menenteramkan hati. Ketimbang kita kan jadi nggak enak pikiran. Semakin dihantui pikiran tidak baik, maka aura-aura negatif akan mengelilingi kita. Tapi kalau misalkan aura-aura positifnya kita pancarkan dalam diri kita, maka alam akan merespon positif-positif terhadap diri kita. Itu kuncinya. Saya ulangi bahwa ingin khusyuk, ingin tenang, tidak memikirkan itu, maka pancarkan dulu dari diri kita kemudian aura positif, sehingga yang positif akan merespon kepada yang positif lagi. Kalau kita merespon yang negatif, ruwet mikirin beras, mikirin makan, mikirin itu cemerut dan lain sebagainya, maka aura-aura negatif pun akan mengelilingi kita, termasuk dalam pribadi kita dan kehidupan dalam rumah tangga kita. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Ada, silakan. Pak Ustadz, istri akan masuk surga dengan sholat fardu, puasa wajib, dan taat dengan suami. Namun di saat istri hijrah dengan ganti suami,
apa surga itu pantas juga didapat dengan suami yang baru. Jadi misalnya mungkin pada saat dia hijrah lebih ke arah yang baik, maka dia pun mungkin merasa dia juga hijrah dapat suami baru begitu. Maka apakah suami yang baru, apakah surga itu pantas juga didapat dengan suami yang baru? Gitu. Saya belum memahami ini arah pertanyaannya bagaimana. Jadi mungkin pada saat dia hijrah, suaminya yang lama meninggal atau berpisah gitu ya, atau gitu kita taruh aja mungkin meninggal lah ya gitu. Tapi ternyata dia ini udah hijrah nih arah yang lebih baik lagi dengan dan dapat suami baru. Mungkin begitu ya, Bunda Sri ya, kalau nggak salah ya pertanyaannya. Jadi pada saat istri hijrah dengan ganti suami, apa surga itu pantas juga didapat dengan suami yang baru? Gitu katanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini, jangankan dengan suami, tanpa suami, oleh dan dengan suami, ketika si istri mempunyai sifat sholihah, ibadah dilakukan, duha, tahajud, puasa Senin Kemis, melaksanakan syariat Allah, menutup aurat dan lain sebagainya, maka surga baginya. Nah, kemudian misalkan mau dengan siapapun gitu, walaupun suaminya yang pertama tidak soleh gitu misalkan, tapi dianya sendiri soleh, dia terus berbakti kepada suaminya, nah maka pantas dia layak mendapatkan. Terlebih ketika dia hijrah mendapatkan suami yang mampu lebih membimbing dirinya, oh lebih surga lagi terhadap dirinya. Jadi kelayakan surga atau tidaknya pada pribadi seorang juga tergantung pribadinya. Dengan siapapun misalkan, kalaupun memang dia memiliki suami yang soleh, tapi dianya tidak soleh, dianya tidak berhijrah, tetap aja tidak layak surga baginya. Tapi kalaupun dia mendapatkan dan memiliki suami yang tidak soleh, tidak seperti yang kemudian mampu dan bisa membimbing dohiriyah dan ruhaniyahnya, maka kemudian tapi dianya lebih solihah, dia tetap berbakti, dia tetap kemudian melaksanakan perintahnya suami, dia taat dan patuh terhadap suami, melaksanakan syariat Allah, surga baginya, walaupun suaminya tidak soleh. Apalagi soleh. Jadi yang penting kita jalanin aja kewajiban kita. Yang penting kita jalanin saja kewajiban kita, laksanakan Kepada Allah gitu ya. kepada Allah, kepada pasangan kita. benar. Mau suaminya dapat atau enggak itu enggak gitu. Ya nggak masalah, mau suaminya yang lama atau yang baru atau yang ditinggalkan meninggal ganti suami lagi, itu tidak akan pengaruh. Yang penting kita sebagai fungsinya sebagai seorang istri itu apa? Melaksanakan apa yang menjadi perintah suaminya, melaksanakan syariat kepada Allah, surga baginya. Tidak ada hubungannya dengan suami yang lama dan suami barunya gitu. Tapi suami juga dapat ikut sama-sama Pak dengan kita. Oh, maksudnya apakah suaminya juga ikut sama-sama? Sekali lagi bahwa kapasitas kelayakan seorang mendapatkan surga itu pertama adalah ada dua hubungan. Pertama, hablum minallah secara vertikal, yang kedua hablum minana secara horizontal. Bagaimana vertikalnya? Kalau dia hanya baik terhadap Allah, melaksanakan semua perintah Allah, kemudian tetapi dengan horizontalnya dia dengan suaminya tidak baik, nggak akan layak dia dapat surga. Atau dia horizontalnya baik dengan pasangannya, baik dengan sesamanya, tapi dengan vertikalnya kepada Allah tidak baik, maka juga tidak layak mendapatkan surga. Nah, tapi sekali lagi, walaupun misalkan suaminya tidak soleh, dia baik terhadap Allah hubungannya, dan baik juga taat terhadap suaminya, walaupun suaminya tidak soleh, tetap layak surga baginya. Nah, apakah nanti ikut suami? Oh, tidak bisa begitu, nggak bisa. Dan surga mah adalah urusannya bagaimana terhadap pribadinya, walaupun ada kaitannya dengan sesama yang lain. Nah, istrinya akan ikut suaminya ketika suaminya mampu mendidik istrinya menjadi salihah, maka dua-duanya bisa ke surga. Tapi kalau salah satunya tidak melaksanakan perintah dan juga larangannya, tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, tidak akan bareng-bareng nanti di surga. Jadi intinya adalah dua-duanya harus bersinergi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kayak seperti itu. Ada tambahan Umi? Gimana Umi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oke, baik aja. Seorang suami itu kan bertanggung jawab kepada keluarganya. Katanya seorang laki-laki bertanggung jawab pada anaknya, istrinya, saudara perempuannya ya, seperti itu ya Ustaz ya.
yang saya mau tanyakan, ketika seorang istri berbuat kesalahan, suami katanya ikut dosa ya, gitu ya, bertanggung jawab atas kesalahan istrinya gitu, bertanggung jawab, membimbingnya, membetulkannya gitu ya. Nah, bagaimana kebalikannya? Ketika suaminya berdosa, gitu kan, apakah istri juga ikut bertanggung jawab kepada suaminya, gitu? Nah, seperti itu. Dan yang pertanyaan yang kedua, udah paham belum ya tadi jawabannya? Oke. Yang kedua, seorang perempuan itu kebanyakan jika suaminya meninggal, dia mungkin ditakdirkan untuk menikah 2 kali ataupun 3 kali gitu ya. Jodoh dia mungkin kalau udah suaminya meninggal nanti menikah lagi gitu. Nah, yang saya tanyakan nanti di akhirat dia dikumpulkan dengan suaminya yang mana gitu. Oh gitu, baik. Gitu ya. Terima kasih. Insyaallah pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulukum ra'in wa kulukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Baik. Kalau suami, karena suami ini ada 2 nafkah. 1 nafkah zahir, 2 nafkah batin. Apa itu nafkah zahir? Nafkah zahir ini berupa sandang, pangan, papan. Seperti kewajiban saya kepada Umi Airin, zahir nafkahnya pertama adalah zahir, sandang, pangan, papan. Saya wajib memberikan pakaian terhadap Umi Airin, saya wajib memberikan rumah tempat tinggal kepada Umi Airin, dan saya wajib memberikan makan kepada Umi Airin. Itu nafkah zahir namanya, Umi. Nah, jadi apapun yang diberikan pakaian kepada sang istri ini adalah merupakan marwah suami juga. Kalau pakaiannya bagus, syar'i gitu ya, rapi, nanti kan ditanya, itu bagus pakaiannya, oh pantas saja karena suaminya si Anu gitu, kira-kira gitu tuh. Tapi kalau misalkan Umi Airin pakaiannya you can see my kelek gitu ya, roknya rok mini dan seterusnya, ketika itu masya Allah jelek kali itu pakaiannya. Siapa itu suaminya? Suaminya ustaz gitu ya. Itu kan yang jadi marwah adalah suami. Maka para suami yang menyimak tayangan ini mohon berikan pakaian yang layak kepada istri ya. Mohon diberikan pakaian yang layak kepada istri gitu, yang bagus gitu ya. Kan itu juga marwah dan kehormatan bagi seorang suami gitu. Walaupun sekarang mall tutup kan masih bisa online ya, ada Shopee, Lazada, Blibli, apalagi promo ya. Baik. Kemudian memberikan tempat tinggal gitu. Tempat tinggal itu tidak usah permanen dan milik sendiri. Kalau tidak mampu bisa dikoskan atau disewakan. Yang penting jangan asik, apa pernah Mami sampaikan? Jangan pernah asik tinggal di pondok indah mertua. Itu tidak bagus ya. Asik tinggal di mertua aja gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang paling penting nafkah batin. Ini yang Umi tadi Umi sampaikan. Seyogyanya suami menyampaikan, "Dek, kamu gimana, kamu bisa sholat? Kamu ngerti syarat rukun sah sholat? Kamu ngerti yang membatalkan sholat? Kamu ngerti caranya wudhu? Kamu ngerti bab haid? Kamu ngerti bab nifas? Kamu ngerti ini dan itu?" Ketika kemudian ditanya, "Nggak ngerti bang?" Kalau seorang suami yang dia bertanggung jawab untuk memberikan nafkah batin aja, dia wajib mengajari istri. Istrinya, suaminya kebetulan bukan orang alim, maka wajib sang suami memerintahkan istrinya untuk bertolabul ilmi. Gitu. Nah, ketika ini sudah ditunaikan oleh suami, tapi istri tidak melaksanakan, sholatnya tidak dikerjakan, dan padahal suami sudah memerintahkan, ini dosanya ditanggung sendiri. Kecuali suaminya tidak memberikan tarbiyah, tidak mempelajari, tidak mengajarkan, tidak memerintahkan, tidak menasihati tentang hal itu. Tapi kalau tidak menasihati, otomatis ditanggung oleh suaminya dosanya itu. Begitu, maka yang berat itu bukan nafkah dohir, tapi nafkah batin bagi suami. Apa? Jadi kadang sering salah persepsi, maaf ya. Dalam hal ini banyak yang mengartikan nafkah batin ini hubungan biologis. Padahal nafkah batin yang dimaksudkan oleh para ulama adalah nafkah yang bagaimana dia pertama adalah mampu membahagiakan hatinya. Sepanjang hidup Rasulullah belum pernah memanggil nama sama istrinya. Belum pernah memanggil nama. Khadijah, Aisyah, mana pernah kayak gitu.
Ya Humaira, wahai istriku yang cantik kemerah-merahan. Bercanda, benar tuh kata hadis Nabi dalam lagu itu. Bercanda dengan istrinya, sekali dicubit, sesekali mandi bareng gitu ya, sesekali disisirin rambutnya itu. Masya Allah, rambutmu bagus sekali gitu. Oh, luar biasa gitu. Ini nafkah batin ini sampai, mohon maaf misalkan begitu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika Nabi pulang dari perang, salah satu perang dengan para sahabatnya, Rasulullah kan capek, otomatis lapar dengan para sahabatnya. Sayyidah Aisyah menyiapkan dengan istri-istri yang lain, dengan istri para sahabat yang lain begitu. Saking girangnya Nabi pulang, lupa gitu. Yang ditaburkan bukan gula kemasakannya, tapi garam. Kebanyakan garam. Dimakan oleh Rasulullah SAW. Ya Nabi, ini makanan yang bisa kami siapkan untuk Anda. Oh baik, alhamdulillah, makasih ya sayang ya. Kalau bahasa kitanya makasih Hani. Wah, pas begitu dimakan, Masya Allah, masinnya luar biasa. Tapi apakah Nabi berubah wajahnya? Langsung enggak, Nabi ditahan oleh Nabi saking gila habis, semakin lahap gitu makannya. Dihabiskan makannya, tinggal disisain dikit aja gitu ya. Nabi, saya lihat Anda makannya lahap sekali. Sungguh nikmat masakanmu wahai istriku, Masya Allah. Coba deh, saking nikmatnya kamu coba dicicip dulu. Diciciplah oleh Sayyidah Aisyah. Pas begitu asinnya minta ampun. Nabi hanya tersenyum saja. Begitulah akhlak Nabi, tidak mau mengecewakan sang istri. Nah begitu kira-kira nafkah batin itu. Maka ketika suaminya sudah menunaikan kewajibannya, ngasih tahu sudah, dinasehatin sudah, tapi istrinya tidak melaksanakan, maka dosanya ditanggung masing-masing kalau begitu. Kecuali kalau misalkan istrinya tidak tidak dinasihatin dulu oleh suaminya, ya suamilah yang dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati para suami, jangan Anda merasakan nyaman saja dalam membimbing istri itu. Sudahkah Anda membimbing agamanya, wudunya, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya? Oh, itu nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Fulanah, kata Allah nanti malaikat bertanya, kamu sholatmu tidak sah di dunia, kamu tidak mengerti bab haid, kapan had akolnya, kapan golibnya, kapan had aksarnya, kemudian apa itu wiladah, apa itu istihadah dan sebagainya. Kamu jorok di dunia ini, nggak bisa ngomong seperti itu. Kemudian apa kata dia? Kata sang istri itu, ya Rob, saya memang seperti itu. Tapi mohon maaf ya Rob, saya tidak mengerti itu gara-gara suami saya tidak mengajarkan ilmu agama kepada saya. Kata suaminya, ya Rasul, ya Allah, saya sudah mengajarkan, tapi istrinya saja tidak mau mendengarkan. Oh, berarti dosanya ditanggung oleh istrinya. Wallahu a'lam. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Oh, surga. Yang tadi belum selesai. Yang mana tuh? Kalau suaminya bermaksiat, Oh, apakah istrinya? kalau suaminya yang bermaksiat, karena istri di bawah tanggung jawab suami dan penanggungan suami, maka istrinya tidak terbawa pribadinya. Tapi yang berat itu justru adalah suami. Makanya benar, kedudukan mulia seorang istri itu luar biasa. Dalam segi harta benda saja sudah dijelaskan kata ulama, uang suami, uang istri. Uang istri bukan uang suami. Bukan, maksudnya benar seperti itu. Beneran aslinya. Ya. Jadi saya ulangi, uang suami, uang istri. Uang istri bukan uang suami. Nggak boleh lo misalkan kalau istri misalkan Umi Airin kerja, dia punya penghasilan, terus saya nikmati penghasilan, dosa kalau tanpa ridho dan seizinnya. Tapi kalau suami misalkan punya penghasilan dan dinikmati sepenuhnya oleh istrinya, silakan saja. Karena itu memang kewajibannya. Kira-kira haknya begitu ya. Nah dalam hal ini ketika suami bermaksiat, istri kan dibawa-bawa. Tapi ketika istri maksiat karena tidak diajarkan oleh suaminya, maka suaminya terbawa. Itu untungnya jadi istri itu ya. Maka beruntunglah jadi istri gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua, apakah nanti ingat pernah dalam sebuah hadis Nabi SAW, al-mar'u man ahabba ilaih. Nanti kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai, baik di dunia maupun di akhirat, gitu kira-kira begitu ya. Tergantung kan, bahasa hati mah sedalam lautan bisa diselami, tapi dangkal hati siapa tahu yang bisa menyelami itu. Misalkan contoh, secara kasat mata Umi Airin melihat
bahwa saya termasuk orang yang menyayangi, mencintai, tapi kan nggak tahu hatinya gimana. Betul nggak? Jadi wallahu a'lam bishawab, apakah nanti di akhirat akan berkumpul atau tidak, kan begitu. Tapi dohiriyah itu kemudian menandakan begitulah batiniyahnya, kira-kira begitu ya. Jadi gitu. Nah, kalau misalkan jadi dengan siapa nanti kita akan berkumpul? Satu, Allah memastikan dengan suaminya yang saleh. Yang kedua, dengan suami atau istrinya yang benar-benar di dalam hatinya selalu diingat dan dicintai setulus hatinya. Itu dia. Nah, itu yang akan dikumpulkan nanti di Tapi akhirat. katanya yang zohir itu yang dihukumi, yang nggak zohir nggak dihukumi. Biasanya begitu kira-kira ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena masalah ini mah rada-rada sulit dideteksi, Umi. Nahnu nahkumu bizzawahir wallahu yahkumu bis-sarair. Bahwa Allah tahu batinnya seseorang, tapi kita hanya bisa melihat dohirnya saja. Ya begitu. Wallahu a'lam Jadi akan bishawab. dikumpulkan sama suaminya yang paling soleh gitu, walaupun dia pernah 3 kali menikah, 4 kali menikah. Iya, dengan suaminya yang soleh dan dengan suaminya yang paling dicintainya. Jadi ada chemistry gini, nih Bunda Naya misalkan gitu. Dua-duanya ini kalau saling mencintai, tulus cintanya besar dua-duanya ini, dan dua-duanya nanti ini yang akan dikumpulkannya itu. Almar'u man ahaba ilaih. Seseorang akan dikumpulkan dengan seorang yang dicintai. Itu maksudnya. Saya cinta dengan kita gimana? Allahu a'lam bishawab. Ya itu mah gampang lah ya. Nanti juga kalau misalkan tinggal minta saja sama Allah, ya Rob, saya ingin dikumpulkan. Nanti juga Allah berikan bidadara yang wajahnya mirip dengan yang kita cintai. Kira-kira. Allahu a'lam bishawab gitu ya. Silakan, masih ada? Ada Pak. Mas rame ini pertanyaan, masya Allah tumben. Silakan. Ada pertanyaan. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita bersedekah, hati kita niatnya ibadah kepada Allah, tapi ada sisi hati yang lain berkeinginan Allah memberi keberkahan rezeki. Dan terkadang kalau kita pada saat keadaan sakit, kita bersedekah supaya kita diberi kesembuhan oleh Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu termasuk derajat ikhlas nomor 2 yang tadi saya sampaikan. Dan itu juga termasuk ikhlas. Nggak apa-apa. Ya Rob, saya bersedekah karenamu ya Allah. Tapi ya Rob, atas perintah dan titahmu, atas janjimu dan atas janji Rasulmu, saya juga bersedekah agar keberkahan rezeki semakin meningkat. Maka ini boleh. Sebagaimana hadis Nabi SAW mengatakan, mana qasat malun bisadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak ada harta yang disedekahkan di jalan Allah itu berkurang, melainkan akan ditambah, ditambah, ditambah dan terus ditambah. Maka kemudian selanjutnya as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah bisa mencegah daripada bala dan juga bencana. Kalau diniatkan karena Allah, terus diniatkan juga ingin keberkahan rezeki, maka hukumnya boleh dan sah-sah saja. Tapi alangkah baiknya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada Pak. Masih ada, silakan. Pak Ustadz, bagaimana sikap kita seharusnya biar nggak berdosa terus dengan ibu mertua? Karena setiap hari dia marahin kita, ngeledek kita, bikin kesel, terus dengan berkelakuan jorok. Pokoknya setiap hari salah paham aja. Jadi kita harus bagaimana seharusnya biar kata pepatah, bagaimana kita seharusnya gitu kan? Kata pepatah kan surga itu ada di telapak kaki ibu. Bukan di ibadah ngurus mertua, malah kayak tidak nyaman di rumah sendiri. Mohon maaf Tuhan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan sikap kita terhadap kedua orang tua kita, baik ibu kandung kita asli dan mertua itu adalah derajatnya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bagian daripada ujian. Ketika kita sudah berbaik-baik dengan mertua, dengan orang tua kita, tapi sehingga kadang-kadang salah aja bawaannya, itu ujian. Maka pasbir, maka bersabarlah. Selanjutnya daripada itu adalah bagaimana kemudian ikhtiar dan usaha kita berdoa kepada Allah agar Allah meluluhkan hatinya. Dan yang kedua, maka gunakan metode selanjutnya adalah untuk daripada kemaslahatan, lebih baik
menghilangkan maslahat yang kecil daripada akan timbul madarat yang lebih besar. Di antaranya apa itu? Maka sebaiknya adalah untuk sementara waktu maka kita berniat untuk tidak dengan mertua dulu. Maka di antaranya masing-masing saja dulu tanpa mengurangi kemudian bakti kita kepada beliau, kecintaan kita kepada beliau. Kalau belum bisa menjaga hati, tapi sebaiknya kalaupun memang kita mampu bersabar, bagaimanapun keadaan mertua kita, sabar aja walaupun diledek, walaupun bagaimanapun sikapnya tidak baik terhadap kita. Ini bagian ladang amal untuk kita. Karena sulit sih dalam hidup ini, pasal 1, orang tua dimanapun tidak pernah salah. Itu pasal 1, Bunda ya. Jadi harus benar-benar kita menjaganya. Apapun itu dengan orang tua itu rada-rada sulit kita menyikapinya, kecuali kita muasyarah bil ma'ruf, kita pergauli mereka dengan sebaik-baiknya, dengan penuh dengan kesabaran. Kalaupun memang sepintas kelihatannya jelek sikapnya terhadap kita, itu bisa jadi ujian buat kita semua. Maka bersabar dan kemudian lakukan dengan cara yang baik, sehingga kalau bisa dihindari, hindari saja. Tapi kalau serumah itu Pak, Gimana? serumah. Ya kalau serumah seperti yang tadi, kalaupun memang seperti itu sebaiknya memang harus sudah mandiri ya, tidak numpang dengan mertua sama kita gitu. Ya sebaiknya dimusyawarahkan dengan baik, terutama dengan suami kita, dengan ibu kita gitu. Salahnya di mana? Saya yakin bahwa orang yang beriman dan memiliki akal yang baik, pikiran yang sehat, tidak mungkin akan melakukan hal-hal yang di luar logika atau perilaku-perilaku yang salah serta menjengkelkan kalau imannya baik. Maka perlu disampaikan dan dimusyawarahkan saja sebaik-baiknya seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup? Masih ada? Waduh, ini masih banyak yang nanya ke saya nih ya. Masih seputar rumah tangga ya. Waduh, ini rumah tangga semuanya ini kelihatannya ya. Tapi tidak apa-apa, terima kasih atas atensinya. Karena waktu juga yang memisahkan kita. Sebentar lagi kita masuk waktu asyar. Demikian, silakan nanti pada kesempatan yang lain akan kita jawab lagi pertanyaan ini. Mohon maaf bunda-bunda dan seluruhnya para pemirsa yang budiman jika terdapat kekeliruan dan kesilapan dari semua jawaban kami ini. Hanya Allah yang maha benar, kami sifatnya lupa dan salah. Kalaupun memang ada pertanyaan lagi silahkan masukkan saja ke inbox. Insya Allah nanti pada waktu dan kesempatan yang lain kami akan jawab pertanyaannya. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita. Dan mudah-mudahan sekali lagi hajat dan keinginan serta harapan dan cita-cita kita qabul dan makbul adanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma anjil alaina rahmata wa ridwana sakinah wal barakah wal wasi'ah wal maghfirah was sihah was salamah wal quwwata 'ala al-iman wal islam wa najatan minal dunya wa minal niril akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa sallim auladana wa sallim talamidana wa sallim qaryatina Batam wa sallim baladina Indonesia min kulli bala'id dunya wa ta'una wal corona wal fitnatil masih dunya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na al-bala wal bala wal waba wa ta'una wal corona wal fitana wal mihana wasyadaida wasyarrul a'da'i wal hasidina wal zalimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kajian kita hari ini